Ya. Selamat siang semuanya. Sebelum Ibu mulai, bagaimana? Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Terdengar. Apakah Bu. penampakan Ibu tampak di tempat kalian? Wajah Ibu tampak? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Nah, Bu. terus bagaimana dengan jaringannya kalian? Kalau jaringannya kalian memang kurang baik, nah kalian nggak harus menampilkan layar seperti Ibu, nggak apa-apa. Ya, karena itu nanti juga akan mempengaruhi jaringan atau kuotanya kalian. Nah, tapi nanti jika kalian akan presentasi, nah yang presentasi ini nanti wajib menampilkan layarnya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Ini mari kita berdoa. Ibu pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami sehingga kami dapat kembali melaksanakan kegiatan hari ini. Berkati, lindungi kami ya Tuhan dalam kegiatan hari ini, semoga berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ibu akan mempresentasikan layar sebentar. Seperti biasa, tugas LKPD ini ada modul dan lain sebagainya sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, terus Ibu juga sudah mengirimkan renungan. Nanti renungan ini bisa kalian baca. Setelah ini kita akan mendengarkan salah satu lagu nasional. Apakah terdengar, Nak? Terdengar. Terdengar. Oke, dengarkan ya. Kita mulai dari Aditya. Hadir, Bu. Siap. Andara. Hadir. Angel. Hadir, Bu. Selain Ibu manggil di sini, Ibu juga tadi meminta kalian untuk mengirimkan foto absen. Nah, ini seperti Joanna sudah kirim, Michael, terus Astri. Terus Ibu mau ngasih satu motivasi nih buat kalian ya. Kalian ini harus berpikir positif supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID. Kita tuh harus berpikir positif. Masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira minggu kemarin ada yang ingat gak kita materinya tentang apa? Ada yang ingat? Kita materinya apa minggu kemarin? Lupakah, ingatkah? Halo? Adakah yang bisa menjawab salah satu? Balok dan kubus, Bu. Ya, balok dan kubus. Nah, benar. Kita juga hari ini akan melanjutkannya, tapi yang minggu kemarin kan kita menganalisis bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Nah, inilah PowerPoint-nya. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, jadi nanti kita akan pakai model discovery based learning dan pendekatannya scientific. Nanti kalian diharapkan kalian ini mampu menyimpulkan rumus turunan luas permukaan kubus dan balok. Kalian mampu menghitung luas permukaan kubus dan balok tersebut. Nah, nanti juga kalian akan mempresentasikan penemuan rumus itu. Dan yang terakhir, kalian akan menciptakan salah satu bentuk kubus ataupun balok yang nantinya akan dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi
Apa sih gunanya kita belajar tentang luas permukaan kubus dan balok? Nah, kompetensi ini nih sangat penting buat kalian sebagai siswa atau sebagai manusia nantinya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya ayah kalian akan memasang keramik misalnya keramik kamar mandi. Nah, kalau kamar mandi itu kan yang dipasang keramiknya itu kan nggak cuma lantai, tapi rata-rata dinding itu juga. Nah, jadi karena itu kalian nanti bisa bantu nih kira-kira berapa keramik ya akan dipakai sama ayah supaya dapat menutupi lantai dan dindingnya. Kira-kira seperti itu. Apakah jelas? Ya. Nah, terus selain ini Ibu juga akan menyampaikan kegiatan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi kegiatan kita hari ini nanti kalian yang pertama akan memperhatikan video pembelajaran. Terus kalian harus menyiapkan benda yang berbentuk kubus ataupun balok. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD nanti akan ada presentasi. Jadi tagihan tugasnya nanti akan ada penilaian sikap dari keaktifan kalian, terus pengetahuan nih dari LKPD dan tes formatifnya nanti. Nah, selanjutnya akan ada ada penilaian keterampilan. Nah, itu bisa Ibu ambil dari tugas proyek. Ini masih tentang mengingatkan materi pertemuan yang pertama. Nah, perhatikan jaring-jaring kubus berikut ini. Manakah yang benar? Yuk, siapa yang bisa tebak nih? Jaring-jaring kubus kira-kira gambar Aku. satu. Yang satu. Yang satu. Nomor satu. Deal satu semua ya? Ya. Ya, betul. Satu ini yang merupakan jaring-jaring kubus yang benar. Betul. Kalau memperhatikan materi yang pertama, pasti bisa ngerjain ini. Nah, sekarang nih yang selanjutnya. Balok. Yang mana nih kira-kira? Coba perhatikan baik-baik nih. Yang kira-kira merupakan jaring-jaring balok itu yang mana? Oke, betul. Yang kedua, ada lagi nggak? Dua ya? Dia kalau dibayangin dia ketutup itu yang nomor 2. Oke, good. Terima kasih, bagus sekali. Nah, terus kira-kira apa ya hubungannya jaring-jaring kubus dan balok ini dengan luas permukaan balok? Nah, untuk itu kalian harus memperhatikan video pembelajaran berikut. Terdengar, Bu. Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan mata pelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita masih kembali membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas ini adalah luas permukaan kubus dan balok. Untuk itu, kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini kira-kira termasuk gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, Ibu ambil salah satu, yaitu di bagian dapur. Nah, di bagian dapur ini banyak sekali benda-benda yang berbentuk kubus ataupun benda yang berbentuk balok. Coba perhatikan, mulai dari kursi ini berbentuk balok. Meja ini juga berbentuk balok. Kabinet bawah ini berbentuk balok. Nah, kita lihat di kabinet atas. Di kabinet atas ini ada pot yang kira-kira berbentuk kubus. Ada juga kotak makanan yang berbentuk balok. Nah, sekarang coba perhatikan kardus yang ada di atas ini. Nah, kardus ini kira-kira berbentuk apa ya? Nah, kira-kira dia ini berbentuk balok. Coba kita keluarkan. Nah, coba perhatikan kardus ini. Nah, kardus ini terlihat tidak rapi ya, Nak. Nah, tapi gimana sih caranya supaya kita membuat kardus ini tampak lebih rapi lagi? Salah satunya adalah membungkusnya dengan kertas kardus. Nah, tapi bagaimana ya supaya kalian dapat
menghitung dengan tepat berapakah kertas kado yang dibutuhkan untuk melapisi satu kotak kardus ini. Gimana? Sudah melihat video pembelajarannya? Sudah. Jadi kira-kira tahu ya, di hari ini kita akan ngapain? Kalian akan mengerjakan apa? Nah, jadi tahu ya, ini kan hampir sama dengan materi yang sebelumnya. Cuman yang materi sebelumnya kemarin kalian analisis benda. Nah, sekarang benda yang kalian analisis pada minggu kemarin akan kalian hitung luas permukaannya dengan memperhatikan jaring-jaringnya. Nah, ini rubiknya siapa kemarin ini? Siapa yang menganalisis rubik ini? Masih ingat nggak? Yolan atau Astre ini? Halo? Bukan Halo? aku, Bu. Hmm? Bukan aku. Oh bukan, kemarin ada yang ini. Nah, kalau yang ini siapa? Nih inget pasti. Saya, Bu. Billy, betul. Nah, ini Ibu juga ingat ini Angel. Betul ya? Angel kertas, Angel kotak ini ya. Kotak ini Angel ya? Iya, Bu. Iya. Oke, ini Michael. Betul Michael? Halo Michael. Iya Bu. Nah, dan yang terakhir ini punyanya Rahel. Masih ingat ya Rahel ya? Masih. Nah, ini hanya beberapa yang Ibu tampilkan karena memang sangat banyak. Nah, berarti sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk kalian mengerjakan LKPD ini? 20 menit. 20 menit. 20 Wah, menit. 20 menit? 20 menit kah? Ibu jelasin dulu nih langkah-langkah kegiatannya di LKPD. Nanti dari Google Classroom kalian bisa lihat linknya ya. Terus kalian kirimkan. Lihat nih, hati-hati ada harus ngirim foto lagi, foto bangun yang kalian bawa. Terus itu kira-kira bentuknya apa? Dia jaring-jaringnya seperti apa? Nah, dan lain sebagainya. Oke? Jadi dealnya jam berapa kita akan masuk ke Google Meeting lagi? 14.45. 14.45. Oke, jadi Ibu nggak akan keluar dari Google Meet ini. Ya. Jadi kalau nanti kalian mau mengerjakan, kalian bisa mengerjakan. Nanti Ibu tunggu. Nanti kalau misalnya ini sepakat ya, 14.45 semuanya harus hadir kembali, Ibu mohon. Oke? Tapi kalau misalnya kalian mau sambil nunggu temennya tapi tidak keluar dari Google Meet, itu nggak masalah. Jelas, Nak? Jelas. Jelas. Oke. Sekarang selamat mengerjakan. Nah, karena ini tugasnya mandiri, nanti kalian bisa bertanya dengan Ibu jika ada yang dirasa masih bingung, atau kalian bisa cari sumber referensi lain, bisa melalui modul yang udah ada di Google Classroom juga, atau kalian bisa cari di internet. Jelas? Oke, jelas. Oke, selamat mengerjakan. Semangat ya.
Oke. Ya, terima kasih. Jadi sekarang setelah kalian mengerjakan LKPD, saatnya kalian akan presentasi. Tapi sebelum presentasi, Ibu mau ngasih satu motivasi lagi ya. Harusnya ini bahasa Inggris. Semoga kata-katanya benar ya. Do your the best at every opportunity that you have. Nah, kalau yang di sini artinya lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Jadi untuk yang presentasi hari ini, do the best. Oke? Sekarang presenter pertama, Ibu persilahkan buat Astri. Silahkan layarnya ditampilkan. Oke, silahkan Astri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Penia, saya dari 8A. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja saya, yaitu bangun kubus. Di sini saya mempunyai salah satu contoh, yaitu Rubik yang berbentuk kubus. Dan di sini juga bisa kita lihat, di sini ada jaring-jaring kubus yang mempunyai sisi atau rusuk 12 dan mempunyai bidang sisinya 6. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sama besar. Dan jika kita juga mau mencari luas permukaan kubus tersebut, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu, yaitu 6 dikali luas persegi atau 6 dikali sisi kuadrat. Dan di sini saya sudah menghitung sisi Rubik aku dengan penggaris yang memiliki sisi 5,5 cm. Berarti 6 dikali 5,5 cm dikali 5,5 cm sama dengan 181,5 cm kuadrat. Dan jika kita juga akan mencari luas kertas kado kita, tinggal dikali aja. 62 dikali 48 cm sama dengan 2.976 cm kuadrat. Dan kita jika akan mencari sisa kertas kado yang kita miliki, jika kita kurangkan saja luas kertas kado dikurang luas permukaan, berarti 2.976 dikurang 181,5 cm kuadrat sama dengan 2.794,5 cm kuadrat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Astri. Kasih plus ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, sekarang presenter selanjutnya Billy. Silahkan, waktu dan kesempatan Ibu berikan buat Billy. Perkenalkan, nama saya Billy. Saya akan menjelaskan apa itu bangun permukaan balok. Pengertiannya dulu, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi. Bendanya saya bawa ini, kotak tisu. Dan ini jari-jarinya. Oke, terlihat Billy. Panjang dari bangun ruang ini 8 cm. Dan jika ingin mencari luasnya, mencari rumusnya dulu, yaitu rumusnya luas permukaan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Dan luasnya 136 cm persegi. Oke. Dan jika ingin mencari luas kadonya, tinggal dikurangin saja. 2.976 dikurang luas permukaannya 136 cm, sisanya 2.840 cm persegi. Oke, itu sisa kadonya ya Billy ya. Oke. Ya, sudah? Sudah. Terima kasih Billy, thank you. Hebat. Nah, berarti yang ketiga, presenter ketiga, Rahel. Ayo, waktu dan tempat Rahel Ibu persiapkan. Ibu persilakan. Oke. Halo teman-teman.
saya Rahel Diana Vanisia dari kelas 8A. Ini ada Rubik, ada contoh bangun yang saya punya. Bangun Rubik ini berbentuk kubus, ini jaring-jaringnya. Di jaring-jaring ini kita memiliki 6 sisi kubus dan 12 rusuk. Lewat jaring-jaring ini kita dapat mengetahui jumlah sisinya untuk menghitung luas permukaan. Panjang rusuk Rubik yang saya punya itu adalah 6 cm. Cara menghitung luas permukaannya itu rumusnya 6 dikali sisi kuadrat. Jadi 6 dikali 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 36 sama dengan hasilnya 216 cm persegi. Lalu kalau kita punya kertas kado, itu luas kertas kadonya atau 62 kali 4 tulangkan dengan luas permukaan kubus yang kita punya, yaitu 216. Jadi sisa kertas kadonya adalah 2.760 cm persegi. Terima kasih. Terima kasih Rahel. Oke. Presenter terakhir ini yang ditunggu-tunggu ini. Ayo Michael. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Oke. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Sabdo, saya kelas 8A dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bangun ruang balok. Ini adalah contoh balok yang saya gunakan, yaitu kotak obat ya, kotak obat nih. Dan ini adalah jaring-jaringnya. Oke. Ya. Panjang rusuknya adalah rusuk panjang yaitu 10 cm, rusuk lebar 4 cm, rusuk tinggi 4 cm. Dan rumus balok adalah luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dan luas permukaan yang tadi saya hitung adalah kita harus menggunakan rumusnya terlebih dahulu, yaitu luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dan hasilnya adalah 192 cm. 192 cm yang tadi saya hitung. Dan jika kita mau menghitung kertas kado yang berukuran 62 kali 48 cm, maka kita harus menghitung kertas kadonya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah 62 kali 48 cm sama dengan 2976 cm. Dan Kenapa Michael? Nggak apa-apa, sambil dilihat nggak apa-apa. Dan jika kertas kado digunakan untuk membungkus balok, maka sisa kertasnya adalah 2976 dikurang 192. Jadi hasilnya adalah 2786 cm persegi. Ya, selesai. Terima kasih Michael. Terima kasih buat semua yang udah presentasi hari ini. Tadi yang dibahas oleh Rahel dan Astri itu kan adalah bangun ruang berbentuk kubus. Nah, seperti ini ya. Jadi kubus ini ada sisi, sisi, dan sisi. Bukan sisi, ini panjang rusuknya misalkan atau disimbolkan dengan S. Nah, kubus ini kalau misalnya dibuka, dia akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Nah, punyanya Astri dan punyanya Rahel tuh jaring-jaringnya betul, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kok yang tadi mereka lihat, ada berapa sisi yang dimiliki kubus? Teman-teman yang lain bisa memperhatikan nggak tadi? Ada berapa sisi yang dimiliki kubus? Halo?
Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Nah, tadi Ibu dengar punyanya si Astri jelasin. Panjang rusuknya itu sama atau beda nggak sih kalau kubus itu? Panjang rusuknya sama. Sama Oke, besar. betul. Panjang rusuknya sama besar. Nah, sekarang panjang rusuk itu kan dimisalkan dengan S. Nah, kalau panjang rusuknya ini dimisalkan dengan S, sementara luas persegi itu, luas satu persegi ini rumusnya sisi kali sisi. Nah, di kubus ini kan sisinya ada 6. Berarti luas permukaan kubus adalah 6 dikali luas sisinya. Paham? Paham. Paham, good. Nah, tadi kubus, berarti sekarang saatnya balok. Balok ini yang dipresentasiin tadi sama Michael dan sama Billy. Nah, balok nih. Ada balok dan ada jaring-jaringnya. Seperti ini ya, ini jaring-jaringnya nih. Ada 2 yang berwarna merah, 2 yang berwarna hijau, dan 2 sisi ini berwarna kuning. Nah, kita lihat yang berwarna merah nih. Luas sisi yang berwarna merah itu apa sih? Yaitu kan luasnya panjang dikali tinggi. Nah, jadi kalau yang merah ini ada 2, berarti dia 2 dikali panjang dikali tinggi. Ini untuk luas sisi yang berwarna merah. Sekarang, yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau kan ada panjang dan ada lebar. Berarti karena yang hijau ini juga ada 2, maka luas 2 sisi hijau ini adalah 2 dikali panjang dikali lebar. Nah, terakhir yang berwarna kuning nih. Nah, yang kuning itu kan ada tinggi dan lebar atau lebar kali tinggi. Nah, karena yang kuning juga ada 2 sisinya, maka ini adalah 2 dikali sisi kuning itu 2 dikali lebar dikali tinggi. Maka kalau kita mau cari ini luas permukaan balok, semuanya harus kita jumlahkan, yaitu dari luas 2 sisi yang merah, 2 sisi yang kuning, dan 2 sisi yang hijau. Maka akan terbentuklah seperti ini. Luas permukaan balok 2 dalam kurung dikali panjang dikali tinggi ditambah panjang dikali lebar dan ditambah lebar dikali tinggi. Ini untuk yang balok. Paham ya? Paham. Oke, lanjut lagi. Kalau kemarin yang Ibu gunakan tuh juga Rubik. Nah, kenapa sih kok Rubik? Kenapa bukan benda yang lain? Karena Rubik itu memang yang paling banyak yang berbentuk pas di kubus itu tuh jarang. Rata-rata tuh benda-benda yang di sekitar kita tuh rata-rata memang balok. Jadi kalau benda yang kalian temukan itu adalah Rubik untuk contoh kubus, itu memang tepat sekali. Nah, ini Ibu kasih tahu panjang rusuk Rubik. Kalau yang Rubiknya Ibu ini ada 3 cm. Nah, seperti ini ya. Diketahui S-nya 3. Nah, maka luas permukaannya 6 dikali S pangkat 2. Sama dengan 6 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 6 dikali 9 sama dengan 54 cm persegi. Nah, pertanyaan tambahan nih. Kalau misalnya dikasih kertas, ada kertas kado, berapa sih yang dibutuhin kertas kadonya? No, berapa sisanya ya? Berapa sisanya sih yang dipakai kertas kado ini? Nah, kalau satu kertas kado ini luasnya itu kan 62 dikali 48 cm. Jadi ada 2976 cm persegi. Nah, jadi untuk mencari sisa, jadi dari luas kertas kado ini dikurang dengan luasnya Rubik. Jadi 2976 dikurang 50. Oh, Ibu salah ini. Dikurang 54 harusnya. Ibu salah di sini ya. Berarti harusnya ada 2924 cm persegi. Nah, ini untuk yang
kubus. Sekarang kita lihat yang balok. Ini contoh balok yang Ibu gunakan untuk analisis kemarin. Di sini ada panjangnya 18 cm, tingginya 14 cm, dan lebarnya ada 10 cm. Nah, ini diketahuinya seperti ini ya. Terus, maka luas permukaannya yaitu 2 dalam kurung panjang dikali tinggi ditambah panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi. Ini tinggal disubstitusikan aja. Panjang diganti dengan 18, tinggi diganti dengan 14, lebar diganti dengan 10, seterusnya. Nah, ini yang dikerjakan yang perkalian dulu, seperti yang kalian lihat. Nah, habis itu kerjakan yang dalam kurung. Setelah dijumlah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi 2 dikali 572 jadi 1144. Maka sisa kertas kado yang setelah digunakan adalah 1832. Jelas, Nak? Jelas. Nah, berarti sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya apa ya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu luas permukaan kubus. Siapa yang masih ingat tadi luas permukaan kubus? 6 dikali sisi pangkat 2. 6 dikali sisi pangkat 2. Betul ya? Yang lain? Iya, Bu. Ya, 6 dikali sisi pangkat 2. Yang kedua, kesimpulan yang kedua hari ini adalah rumus luas permukaan balok. Apa rumus luas permukaan balok? Oke. Luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Oke, good. Thank you, Billy ya. Iya. Ya, terima kasih Billy. Betul sekali. Jadi luas permukaan balok itu adalah 2 dalam kurung panjang dikali tinggi ditambah panjang dikali lebar dan ditambah lebar dikali tinggi. Oke. Nah, kita sudah sampai kesimpulan nih. Gimana? Kita udah sampai di kesimpulan. Gimana? Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Sangat menyenangkan. Senang. Iya. Ya, jadi pembelajaran hari ini kalian di rumah juga mencari benda di sekitar kalian. Kalian menghitung luas permukaannya dan itu nanti bisa kalian lakukan. Misalnya ada yang butuh, saya mau membungkus kertas kado nih, butuh ukuran berapa tuh, kalian nanti pasti bisa bantu. Oke ya. Nah, terus dari tujuan pembelajaran kita di awal nih, kira-kira apa sih yang sudah tercapai hari ini? Tadi kan yang pertama kalian harus menemukan benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus atau balok. Apakah sudah menemukan? Sudah. 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 Nah, setelah itu kalian harus mencari rumus luas permukaan kubus ataupun balok. Apakah sudah ketemu itu rumusnya? Rumusnya sudah ketemu belum? Sudah ya? Nah, sudah tercapai nih. Nah, selanjutnya kalian menghitung luas permukaan kubus ataupun balok. Sudah bisa menghitungnya tadi? Sudah. Nah, sudah juga, betul. Jadi, kegiatan pembelajaran kita dari kalian mencari benda di sekitar kalian, menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok, juga menghitung rumus kubus dan balok, itu sudah ketemu. Jadi, setelah kesimpulan ini, berarti nanti kalian harus mengerjakan tes formatif. Jadi, tes formatif ini juga sudah Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan, waktunya itu sekitar 20 menit ya. Nanti kalian bisa kerjakan itu. Setelah kita selesai Google Meet ini, bisa langsung mengerjakan dan dikumpulkan. Nah, selain itu, tadi kan Ibu ngasih tahu nih
akan ada tugas proyek. Tugas proyek ini waktunya lama, 1 hari. Nah, jadi kalian di sini harus membuat benda yang berbentuk kubus ataupun balok, bisa dari kertas karton ataupun kardus ataupun kayak pelepah pisang, kan sekarang lagi in, itu juga boleh. Nah, tapi intinya apa? Benda yang kalian ciptakan, yang kalian buat nanti ini harus bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga kalian bisa lihat di LKPD-nya ya. Rincian tugas-tugas soal-soalnya sudah ada di LKPD ini. Nah, tidak lupa juga Ibu akan ngasih tahu, jadi minggu depan ini kita materinya ini tentang luas permukaan limas dan prisma. Ya, limas dan prisma ini masih termasuk bangun ruang sisi datar loh, jangan salah. Ini nanti kalian bisa cari-cari di internet kira-kira materinya kayak mana ya, atau kalian bisa buka modul lagi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom itu juga ada tentang limas dan prisma, kalian bisa baca-baca. Oke? Oke. Nah, ini wajah Ibu udah tampak lagi belum? Sudah. Nah, ini Ibu kasih contoh. Wow. Kelihatan nggak? Tengahnya bolong. Nah, ini kotak apa, Nak? Tak tampak ya, Nak? Tisu. Kotak tisu. Ini dari apa ini? Dari Limbah pelepah pisang. Betul. Ini limbah pelepah pisang. Nah, ini kan diciptakan, tapi bisa digunakan ya untuk tempat tisunya Billy. Ya. Nah, kira-kira kayak gini nih. Nanti kalian bisa buat benda yang nantinya bisa diciptakan, bisa dipakai kalau untuk mamanya atau papanya atau untuk kalian sendiri. Nah, ini juga. Ini kotak biasa ya. Siapa yang pernah melihat benda ini? Ada yang ketawa. Nah, jadi ini bisa dimasukin misalnya untuk tempat pensil kalian atau wadah apa, ini bisa ya. Nah, kayak gini inilah kira-kira tugas proyeknya. Bisa ya? Bisa ya. Nah, oke, kegiatan kita dari awal hingga akhir udah selesai. Ibu terima kasih kalian mau menemani Ibu dari siang tadi hingga menjelang sore ini. Nah, ada satu motivasi lagi. Nah, praktek membuat kita benar atau membuat kita bisa. Jadi praktikum itu membuat kita bisa. Nah, jadi pengulangan membuat kita sempurna. Jadi jangan lelah untuk kalian belajar untuk membuat sesuatu, untuk menciptakan sesuatu supaya kalian di masa depan bisa jadi orang yang berguna. Jelas ya? Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Ibu minta tolong Andara atau Joanna, bisakah tutup dengan doa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan guru kami yang telah membimbing kami dalam pelajaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you guys. Terima kasih semuanya sudah ikut di kegiatan pembelajaran hari ini. Dadah.